Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Natal merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Beribu-ribu abad yang lalu, semua umat manusia masih sungguh-sungguh menantikan momen ini. Mereka pasti juga bertanya-tanya sama seperti kita saat ini. Seperti apakah wajah Allah yang tidak kelihatan itu? Kita juga pasti ingin tahu, seperti apa sih wajah Allah yang tidak kelihatan, yang katanya ada di surga. Ada yang pernah lihat wajah Allah? Belum ya? Nah, sama, beribu-ribu abad yang lalu pun juga sama. Orang penasaran, seperti apa wajah Allah? Allah tidak pernah memperlihatkan diri. Namun karena Natal inilah, maka nyata bahwa Allah memperlihatkan dirinya. Allah memperlihatkan dirinya dalam wajah yang kita kenal. Wajah rupa manusia. Jika kita ditanya seperti apa wajah dari Allah itu, kita bisa menjawab wajahnya adalah wajah Yesus. Nah, kalau bertanya-tanya lagi, Allah itu seperti apa wajahnya? Yesus itulah wajah Allah yang dinanti-nantikan dan dirindukan oleh seluruh umat manusia. Kita bisa menjawabnya, ya, Yesus itulah wajah Allah. Dan Allah senantiasa memperlihatkan dirinya dalam rupa wajah manusia. Allah memperlihatkan wajahnya mengambil rupa wajah manusia. Karena pada saat penciptaan Allah pernah berkata, "Marilah kita menciptakan manusia secitra dengan kita." Ya,
Manusia adalah ciptaan secitra dengan Allah. Maka Allah tentu mengambil rupa untuk memperlihatkan dirinya adalah serupa dengan kita manusia. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maka Allah tentunya untuk memperlihatkan dirinya agar dikenal oleh kita manusia mengambil rupa manusia. Allah tidak mungkin mengambil rupa yang lain, kudanil mungkin ya. Tidak juga menjadi kerbau, tidak juga memperlihatkan dirinya menjadi banteng atau simpanse, ya, ketek, munyuk, tidak. Ya. Allah sungguh-sungguh memperlihatkan dirinya dalam rupa manusia. Meskipun kita tidak bisa membatasi Allah juga, bebas, Allah mau jadi apapun bebas. Ya, mau jadi gajah juga boleh, ya. Tetapi agar senantiasa pesan keselamatan itu sampai, maka Allah mengambil rupa manusia. Nah, disinilah pengambilan rupa manusia Allah melahirkan, memperlihatkan dirinya lahir dalam rupa bayi sederhana, dalam rupa wajah Yesus, Yesus yang terlahir secara sederhana. Dengan demikian, Natal pula memperlihatkan sebuah makna bahwa Tuhan itu sungguh ada. Orang menanti-nantikan apakah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak kelihatan itu sungguh ada. Dengan hadirnya Yesus, di mana Yesus memperlihatkan kuasanya yang demikian besar. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sendiri kepada Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bahwa melalui aneka kuasanya, mujizat yang dilakukannya, memperlihatkan bahwa Tuhan itu sungguh ada. Inilah makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Allah memperlihatkan dirinya dalam rupa manusia dan juga memperlihatkan bahwa dirinya yang adalah Tuhan itu sungguh ada. Karena apa? Banyak sekali karena orang tidak bisa melihat Allah, mungkin bertanya-tanya Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan sesungguhnya penduduk dunia 29% itu tidak percaya Tuhan itu ada. Ada berapa penduduk dunia? 8 miliar. Jumlah manusia di muka bumi ini ada 8 miliar. Dan 29%-nya itu tidak percaya Tuhan itu ada. Berapa itu? 2,3 miliar orang. Mereka tidak percaya Tuhan itu ada. Maka dari itulah Allah sungguh berharap kepada anak-anaknya yang saat ini katanya percaya bahwa Tuhan itu ada, kepada yang saat ini hadir di dalam misa, yang menyatakan dirinya beriman, percaya Tuhan itu ada. Allah berharap orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu ada menjadi percaya bahwa Tuhan itu ada. Sebab kerap kali oleh karena penderitaan, oleh karena kesengsaraan, oleh karena kemalangan hidup, mungkin orang bisa sampai kepada kesimpulan Tuhan itu tidak ada. Saya hidupnya sengsara terus, jarang bergembira, saya selalu menderita, saya kok selalu berada di dalam keadaan sedih dan duka lara. Di manakah Tuhan saat itu? Nah, disinilah saudara-saudari, bahwa bagaimana Tuhan itu akan nyata ada ketika orang mengenal bahwa ada dari orang-orang yang katanya beriman bahwa Tuhan itu ada, melakukan suatu tindakan yang memperlihatkan bahwa Allah itu ada melalui tindakan kasih-Nya.
Bagaimana bentuknya itu mungkin akan lebih jelas dalam kisah berikut. Sekali peristiwa, ada seorang anak kecil berjalan dengan ibunya. Anak itu masih berusia 7 tahun. Lalu berjalan-jalan dengan ibunya menyusuri pinggir jalan trotoar yang ada. Pada pagi-pagi waktu itu, ya sekitar jam 7, jam 8. Lalu tiba-tiba ibu dari anak itu terjatuh pingsan semaput. Wah, dalam keadaan semacam ini, sang anak panik cemas dan mulai berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong ibu saya. Saya hanya punya satu-satunya ibu ini, mama saya. Saya sudah tidak punya lagi papa. Saya hanya punya mama di dunia ini. Dan inilah satu-satunya orang tua saya." Lalu kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu mulai menolong ibu itu, membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa lalu mulai berbicara. Antar dokter berbicara di depan ruang operasi semacam itu dan berkata, "Sulit untuk disembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan ibu ini." Anak itu mendengar apa yang dikatakan oleh dokter itu. Percakapan itu didengar oleh anak kecil itu, bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan. Maka anak kecil itu langsung keluar dari rumah sakit, pergi keluar, lari menuju apotik. Nah, sesampainya di apotik, anak kecil itu lalu menyodorkan uang 10.000, satu-satunya uang yang ada di tangannya. Lalu berkata kepada penjaga apotik ini, "Saya mau beli Tuhan. Tolong berikan Tuhan kepada saya. Ini ada uang 10.000. Saya mau beli Tuhan untuk keselamatan ibu saya." Nah, namun penjaga apotik itu berkata, "Maaf, tidak ada Tuhan di sini." Lalu kemudian anak kecil itu berlari lagi ke apotik yang lain, menyodorkan uang 10.000 itu lagi dan berkata, "Saya mau beli Tuhan. Tolong berikan Tuhan pada saya. Kata dokter, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan ibu saya." Apotik itu juga yang didatangi oleh anak kecil itu juga berkata, "Maaf, tidak ada Tuhan di sini." Terus menerus sang anak itu keliling menuju apotik ke apotik yang lain dan berkata yang sama, "Saya mau beli Tuhan." Dan semua penjaga apotik berkata, "Tidak ada Tuhan di sini." Lalu kemudian anak kecil itu mengubah rutenya, tidak pergi ke apotik tetapi mengetuk rumah satu persatu. Dia mengetuk rumah satu persatu. Dia melakukan yang sama. Dia ketika berjumpa dengan orang yang ada di dalam rumah itu, dia bertanya, "Saya mau beli Tuhan. Ini ada 10.000. Tolong berikan Tuhan pada saya." Juga sama orang-orang di dalam rumah itu juga berkata, "Maaf, tidak ada Tuhan di sini." Hampir semua rumah sampai akhirnya larut malam, matahari sudah mulai terbenam, dia kelelahan. Dia juga sampai saat itu tidak menemukan Tuhan. Lalu ada tiba-tiba ketika anak itu kelelahan, dia ada di taman, dia duduk, lalu ada seorang kakek tua. Kakek tua itu rambutnya gondrong, brengosen, sama brewoken, ya kan? Wah. Kakek tua itu sebatang kara hidupnya. Ya, dia bertanya kepada anak itu, "Nak, kenapa kamu bersedih?" Dia menceritakan bahwa ibunya satu-satunya yang ada di muka bumi ini jatuh sakit dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. "Saya telah keliling apotik,
keliling semua apotek dan keliling semua rumah. Dengan uang 10.000 saya mau membeli Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak ada dimanapun. Apakah kakek bisa membantu saya? Saya mau membeli Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Kakek itu menjawab, ya, Tuhan itu ada, nak. Mari ikut saya. Kakek itu mengajak anak kecil itu datang ke rumahnya. Lalu kemudian anak itu diberi makan, diberi minum, ya, yang hangat karena dia kan sudah keliling kecapean gitu kan, diberi makan dan minum. Lalu kakek itu selesai menyajikan makanan dan minuman kepada anak kecil tersebut, dia pergi ke rumah sakit. Kakek itu pergi ke rumah sakit, lalu dia meminta kepada dokter untuk menyembuhkan ibu itu dan menitipkan sebuah surat kepada dokter untuk diberikan kepada ibu itu kalau sudah siuman. Nah, ibu itu memang tersembuhkan. Lalu kemudian dia membaca surat titipan dari kakek tua itu. Bunyinya, ibu, ketahuilah bahwa anakmu telah mencari Tuhan kemana-mana untuk kesembuhan kamu. Dengan bermodalkan 10.000 rupiah, dia mau membeli Tuhan, mau mencari keselamatan untuk dirimu. Maka setelah kamu nanti sembuh, manfaatkanlah sungguh baik-baik jantung yang kuberikan kepadamu, yang sudah ditransplantasikan kepadamu. Jagalah jantung yang telah kuberikan ini. Rawat dan jagalah anak-anakmu. Percayakanlah dia anakmu bahwa Tuhan itu sungguh ada. Bahwa Tuhan itu ada. Bawalah anakmu kepada kepercayaan bahwa Tuhan itu sungguh ada melalui tindakan kasih yang telah kuberikan. Disinilah saudara-saudari yang terkasih, bahwa melalui kisah ini mungkin anak tadi kalau memang sungguh-sungguh mengalami bahwa ibunya meninggal, dia berada di dalam kesedihan dan duka lara yang ada, di mana pencariannya bahwa Tuhan itu tidak ditemukannya selama ini. Mungkin dia akan memang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Melalui penderitaan, kesengsaraan dan deritanya, duka laranya yang diterimanya, mungkin dia akan sampai pada kesimpulan yang sama bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi syukurlah dia bertemu dengan orang yang memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang mau mencintai seperti kakek tua tadi. Maka tak hayal, akhirnya dia pasti memiliki sebuah kepercayaan. Aha, Tuhan itu memang ada. Dari sebab itulah Allah senantiasa berharap kepada kita semua yang hadir saat ini, yang percaya Tuhan itu ada, melalui tindakan kasih kita semua yang ada di sini, kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, yang miskin tak hanya materi, namun miskin kasih sayang, miskin perhatian, miskin kegembiraan, miskin rasa peduli, miskin kerohanian. Orang-orang yang semacam inilah yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka berharap bahwa mereka bisa melihat wajah Tuhan yang penuh kasih, yang katanya ada itu, dan sungguh mengasihi dan maha kuasa di dalam kasih-Nya. Maka Tuhan mempercayakan kepada kita semua bahwa apabila kita melakukan tindakan kasih, oleh karena kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada, maka kita yang percaya Tuhan itu ada dan katanya Tuhan itu mengasihi, maka melalui kitalah pembuktian bahwa Allah itu ada, bahwa melalui kita mereka bisa melihat wajah Allah yang tidak kelihatan, yang katanya itu ada dan memang sungguh ada melalui kita semua. Mereka yang sungguh-sungguh berada tertimpa di dalam kemalangan,
miskin kasih sayang, miskin kegembiraan, miskin perhatian, miskin kepedulian, dan miskin kerohanian, sungguh-sungguh mereka memperoleh dari kita semua. Bagaimana juga duka lara dan kesedihan mereka sungguh terobati oleh karena kehadiran kita yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita secara langsung juga berarti menghadirkan kepada mereka, inilah Tuhan yang kamu rindukan dan kamu nanti-nantikan. Melalui tindakan kasih dari kita semua yang percaya Tuhan itu ada, mereka sungguh akhirnya sampai kepada kesimpulan, ya, saya percaya atas tindakan kasih-Mu, umat beriman bahwa Tuhan itu ada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah makna Natal yang sesungguhnya, bahwa apabila kita senantiasa mampu untuk mau peduli dan melakukan tindakan kasih sayang peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita semua yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan memiliki yang disebut dengan kasih sayang yang sangat melimpah, maka kita sebagai orang-orang yang merayakan Natal, yang percaya Tuhan itu ada, kita turut berperan serta untuk membawa ajaran kasih ini. Allah yang adalah kasih itu senantiasa kita bawa kepada mereka. Kasih seperti kasih seorang ibu yang penuh akan pengorbanan. Kasih seorang ibu itu hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Semoga kita semua mampu untuk memiliki kasih pengorbanan yang demikian, juga kasih seperti Kristus, kasih yang rela mengorbankan dirinya demi yang dicintai. Tuhan memberkati kita semua.